Cek 1, 2, 3. Cek 168 Pesalo. 168 Pesalo. 168. Waktu kurenungkan tempat yang pernah aku kunjungi.
Puji nama Tuhan, baik segera kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini dalam ibadah doa penyembahan.
Mula pertama saya menyampaikan kepada kita sekalian selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih sayang-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bersekutu, memuji memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan lewat ibadah doa penyembahan pada sore hari ini. Baik kita sedang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di rumah masing-masing, dimanapun kita berada pada saat ini. Tak percaya biar kiranya kasih dan anugerah Tuhan kiranya dinyatakan, dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, kita akan mulaikan pujian kita, ibadah kita pada sore hari ini dengan kita nyanyikan dari nyanyian Pesaloh nomor 113, Pesaloh 113. Bersama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. 113 nyanyian Pesaloh. Jadikan kami sekawanan domba-Mu. 113. Jadikan kami sekawanan domba-Mu yang mengenal suara, mengerti kehendak-Mu, selalu disatukan dalam kasih-Mu, menuju keesaan tubuh mempelai-Mu. Jadikan kami sekawanan domba-Mu. Amin. Haleluya. Yang mengenal suara, mengerti kehendak-Ku. Amin. Selalu disatukan dalam kasih-Mu, menuju keesaan tubuh mempelai-Mu. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Jadikan kami sekawanan domba-Mu yang mengenal, yang mengerti kehendak-Mu Tuhan, yang selalu dituntun oleh kekuatan firman penggembalaan, firman pengajaran yang benar, sampai kami dituntun sampai pada penggembalaan yang terakhir. Itulah Yerusalem baru. Kami boleh berbahagia bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab itu biarlah Engkau yang menggembalakan kehidupan kami, Engkau yang menolong setiap kehidupan kami. Kami menyadari kami kawanan kecil yang tidak berdaya, yang tidak mampu apa-apa. Namun kami percaya Engkau Gembala Agung yang senantiasa menolong kehidupan kami, yang senantiasa menyertai kehidupan kami dalam setiap langkah-langkah hidup kami, dalam perjalanan kehidupan kami di hari-hari terakhir ini. Engkau yang menopang kami, Engkau yang menolong kami semua. Terima kasih, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu. Engkau boleh mempersekutukan kembali kami pada sore hari ini dalam ibadah yang kami mau laksanakan. Baik kami yang ada di sini maupun sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing terhimpun, bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah jamahan Tuhan, kuasa Tuhan boleh dialami oleh seluruh kehidupan kami dimanapun kami berada saat ini. Kuasa Tuhan lewat firman, kasih dan Roh Kudus-Mu menjangkau setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami sore hari ini dalam tangan kemurahan-Mu, ibadah doa dan penyembahan. Biar kiranya Engkau Imam Besar hadir berkarya di tengah-tengah ibadah kami. Kami merasakan kuasa Tuhan, merasakan jamahan Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan, roh jahat, roh najis, iblis, setan coba mengganggu kami, bahkan juga dalam bentuk gangguan-gangguan apapun bentuknya, mengganggu konsentrasi hati kami, mengganggu, oh Tuhan, dalam kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami bersatu hati untuk usir, tolak, patahkan, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Yesus.
darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami. Demikian hamba-Mu yang akan memimpin ibadah ini, mulai dari puji-pujian sampai pada pemberitaan firman-Mu. Tuhan pakai, Tuhan urapi hamba-Mu. Demikian juga seluruh sidang jemaat, Tuhan mengurapi Tuhan. Dimanapun berada saat ini, Tuhan mengurapi. Demikian pemain musik, alat musik, sound system, Tuhan urapi. Singer Engkau urapi, peralatan yang kami gunakan, baik untuk siaran langsung, Engkau juga mengurapi semuanya, lindungi, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Semua boleh kami gunakan untuk bisa beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Kami siapkan kehidupan kami. Kami akan mulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani. Nyanyian rohani nomor 317, doa bagi kota tercinta. 317, doa bagi kota tercinta. G. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, dicurahkan atas kami. Telah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Amin. Dengar doa kami dari atas, kami sujud di kaki-Mu, kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa, biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, haleluya. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, ampunilah,
Puji Tuhan, biar Tuhan menolong kehidupan kita, terutama bangsa dan negara kita, dipulihkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan, 338 nyanyian rohani, satu pujian yang girang-girang, bersama kita bangkit berdiri. 338 nyanyian rohani. 338 G. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti dengan susah payah, sebab berikan yang dicintainya. Ku cinta kau, ku cinta kau Yesus, kekasihku Yesus, ku tinggikan Yesus selama-lamanya. Jika bukan Tuhan, jika bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti dengan susah payah, sebab dia berikan yang dicintainya. Ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, kekasihku Yesus, ku tinggikan Yesus selama-lamanya. Ku cinta kau, ku cinta kau Yesus, kekasihku Yesus, ku tinggikan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk. Benar saudara, jika bukan Tuhan yang mengawal, yang berjaga-jaga, maka sia-sia usaha kehidupan kita, usaha manusia di hari-hari terakhir. Sebab itu segala perkara kita hanya serahkan kepada Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Satu pujian lagi, 348, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. 348. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, jamalaku, celikanku, jamalaku, rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dari atas kembali bersama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Allah Roh Kudus, haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku.
Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, haleluya, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kor sekali lagi, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Ini menjadi kerinduan kami, Allah Roh Kudus, penuhi kehidupan kami. Kami selalu rindu Engkau dalam kehidupan kami. Biar kiranya Allah Roh Kudus menjamah, mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Sebab kami menyadari sehebat, sekuat apapun kami manusia, kami adalah manusia daging yang lemah Tuhan, yang tidak bisa berbuat apa-apa jika tanpa Roh Kudus-Mu. Sebab itu curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, untuk menolong kami, mengkuatkan kami, terutama dalam kami menghadapi keadaan dunia di akhir zaman ini Tuhan. Untuk kami senantiasa hidup dalam kebenaran dan kesucian. Oh Tuhan, kami boleh senantiasa Tuhan tetap setia dalam ibadah dan pelayanan kami kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan, persembahkan kepadamu, naik ke hadapan hadirat Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan Engkau ya Tuhan. Saatnya bagi kami untuk kami mau duduk diam di bawah kaki salib, mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Nyatakanlah isi hati-Mu, kehendak-Mu, kerinduan-Mu bagi kami semua lewat firman pengajaran, untuk menolong kami, menyucikan kami, mengubahkan kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini, umat-umat-Mu dalam mengikuti ibadah ini Tuhan, Engkau juga menolong, Engkau juga memberkati, Engkau juga menyertai dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan lewat firman-Mu Tuhan menjamah, menjangkau setiap kehidupan mereka dimanapun berada pada saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan, nyatakan firman-Mu bagi kami, untuk menolong kami, menyucikan kami, mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Urapi kami, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan benar, tepat, jelas dan murni, menyampaikan firman sesuai dengan kehendak dan kasih sayang-Mu. Dan biar kiranya firman yang disampaikan merupakan uluran tangan Tuhan bagi kami, untuk menolong kami, untuk menyucikan kami, mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Urapi juga seluruh sidang jemaat-Mu, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, sampai dapat mempraktekkan, melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan. Oh kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan iblis setan yang coba mengganggu kami dalam kami mendengarkan firman-Mu, bahkan sebentar saat kami mau tersungkur menyembah Engkau, kami bersatu hati berseru panggil nama-Mu yang penuh kuasa. Kami mau usir, kami mau tolak, patahkan, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, darah anak domba Allah, bungkus kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kemenangan, kebebasan bagi kami, untuk kami dengan bebas leluasa mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan,
Salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyampaikan kepada kita sekalian, baik kita yang ada di tempat ini maupun sedang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, dimanapun berada saat ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian pada kesempatan sore hari ini. Puji Tuhan, mari segera kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Kita kembali di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-1 dan 2. Wahyu pasal 6, ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Puji Tuhan, ini adalah pembukaan meterai pertama, ya, yang merupakan hukuman Allah Roh Kudus yang pertama atas dunia. Ya, hukuman Allah Roh Kudus yang pertama atas dunia. Yaitu di sini terjadi kegerakan kuda putih sama dengan penghukuman atas dosa. Ya, kegerakan kuda putih ini sama dengan penghukuman atas dosa. Ya, jika dosa dihukum, maka manusia ya, tidak perlu dihukum, ya, tetapi bisa diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi jika dosa dipertahankan, maka manusia itu yang akan dihukum sampai dalam lautan api neraka untuk selama-lamanya. Ini sudah berulang dijelaskan dalam pemberitaan firman Tuhan. Jika dosa kita dihukum, disucikan oleh pekerjaan firman pengajaran, ya, oleh pekerjaan kegerakan Roh Kudus hujan akhir, itulah kegerakan di dalam firman pengajaran, maka kita tidak perlu dihukum, manusia tidak dihukum, tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi jika kita mempertahankan dosa-dosa kita tidak mau disucikan oleh pekerjaan firman pengajaran, maka manusianya yang akan dihukum. Ya, mulai dari 3 kali 7 penghukuman, puncaknya pada kiamat sampai ya lautan api dan belerang untuk selama-lamanya. Nah, sebab itu mari ya biarlah kita memperhatikan firman di hari-hari terakhir ini untuk supaya kehidupan kita bisa diluputkan dari hukuman yang akan terjadi atas dunia di akhir zaman ini. Puji Tuhan, kita sudah berada pada ayat yang kedua. Ada seekor kuda putih. Ya, ada seekor kuda putih. Pada ibadah ketuangan Roh Kudus, kita sudah mendengarkan ada 2 pengertian tentang kuda. Pengertian jasmani, ya, kuda ini menunjuk pada daging dengan segala keinginan, ya, dan hawa nafsunya. Itu pengertian jasmani. Ya, kuda dalam pengertian jasmani itu sama dengan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsu. Daging dengan segala keinginan dan hawa nafsu. Nah, daging dengan segala kemampuannya. Daging dengan segala kemampuannya, dengan segala keinginan hawa nafsunya yang mengarahkan atau mendorong manusia untuk berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Itu pengertian kuda secara jasmani. Daging dengan kekuatannya, daging dengan segala kemampuannya, seumpama kekayaan, kepandaian, kedudukan dan sebagainya. Juga daging dengan segala keinginan hawa nafsunya yang mendorong untuk manusia berbuat dosa. Inilah keadaan manusia daging. Hebat bagaimanapun, ya, tidak bisa, tidak mampu apa. Itu pengertian kuda secara jasmani, ya, daging dengan segala kekuatan, kemampuan, keinginan hawa nafsunya yang akan menarik hukuman Tuhan. Kalau tetap mempertahankan daging dengan segala kekuatan, kemampuan, kehebatannya, keinginan hawa nafsunya, ini akan menarik hukuman Allah, hukuman Tuhan atas
kehidupan yang mempertahankan daging. Nah, tapi syukur, puji Tuhan, ada pengertian yang rohani dari kuda ini. Ya, jadi tidak hanya bicara tentang daging, tidak hanya bicara tentang daging, tetapi pengertian rohani dari kuda ini menunjuk pada kekuatan Roh Kudus. 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-11, kita baca kembali. 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Nah, Elia naik ke surga ya dengan kereta berapi dan kuda berapi. Nah, kuda berapi ini menunjuk pada kuasa Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus. Ya, ini bicara tentang kekuatan Roh Kudus. Ini yang kita butuhkan hari-hari. Kita sudah memperingati hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ini yang kita butuhkan. Nah, kalau kita tetap dalam daging, mempertahankan kekuatan kemampuan daging, maka ini hanya akan membuat kita dihukum oleh Tuhan. Nah, sebab itu kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kehidupan kita. Coba kita baca dulu Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yesus harus rela mati, ya, mati, bangkit dan naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Sebab ini yang kita butuhkan. Kalau tetap, sekalipun manusia daging itu hebat, tapi kalau tanpa Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu berbuat apa. Ya, Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7, Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sudah berulang dijelaskan, saudara. Aku pergi ini, Yesus pergi ini artinya Yesus mati, bangkit dan naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus. Mulai pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem terhadap 120 murid sampai sekarang ini kita alami. Nah, ini saudara, Yesus pergi, Yesus mati, bangkit dan naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus harus mencurahkan Roh Kudus? Kenapa Yesus harus mencurahkan Roh Kudus? Nah, sebab tanpa Roh Kudus, maka keadaan manusia, hebat bagaimanapun dia. Tadi daging itu, kuda itu menunjuk pada manusia daging dengan kekuatannya, kemampuannya. Ya, kekuatan mungkin dalam bentuk kekayaannya, kedudukannya, kepandaian. Nah, tetapi tanpa Roh Kudus, keadaan manusia digambarkan dengan dua hal. Nah, ini saudara, ya. Jadi mengapa Yesus harus mencurahkan Roh Kudus? Mengapa Yesus harus mencurahkan Roh Kudus? Sebab tanpa Roh Kudus, maka keadaan manusia digambarkan dalam dua hal. Ya, digambarkan dalam dua hal. Pertama, Yohanes 14, Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 18. Ini masih tentang janji Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya, ya. Yohanes 14 16 sampai 14. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam aku. 18, perhatikan. Aku
tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah ini saudara ya, ini yang pertama. Jadi tanpa Roh Kudus maka keadaan manusia digambarkan dalam dua hal. Nomor satu, Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 digambarkan seperti yatim piatu secara rohani. Yatim piatu secara rohani. Tadi ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi jika tanpa Roh Kudus, maka keadaan manusia, keadaan kita gereja Tuhan bagaikan yatim piatu. Dalam keadaan yatim piatu. Artinya, keadaan yatim piatu ini artinya tidak ada yang bertanggung jawab. Tidak ada yang bertanggung jawab menolong kehidupan itu. Tidak ada yang menggendong atau memeluk kehidupan itu. Sehingga dia akan merasa sangat berat hidup di dunia ini. Nah ini saudara, jika tanpa Roh Kudus bagaikan yatim piatu, sama dengan tidak ada ya, tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang bertanggung jawab atas kehidupan itu. Tidak ada yang bertanggung jawab atas kehidupan. Tidak ada yang menggendong, tidak ada yang memeluk. Sehingga dia merasa sangat berat hidup di dunia ini. Sehingga banyak kali kecewa, putus asa. Nah ini, ya, sampai tinggalkan Tuhan. Tidak ada kekuatan apa-apa. Yatim piatu. Ini secara rohani, yatim piatu ini dalam arti secara rohani. Tidak ada kekuatan apa-apa. Tidak ada yang memeluk, tidak ada yang menggendong, tidak ada yang bertanggung jawab. Sehingga, maafkan, istilah dalam Alkitab dikatakan terlantar. Bagaikan, maafkan, kehidupan yang terlantar. Lelah dan terlantar. Nah inilah, tanpa Roh Kudus. Kehidupan manusia digambarkan seperti yatim piatu. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang memeluk, tidak ada yang menggendong. Sehingga merasa berat hidup di dunia ini. Ya, sehingga banyak kali bisa kecewa, putus asa, bahkan tinggalkan Tuhan. Lelah dan terlantar. Inilah tanpa Roh. Makanya Tuhan katakan tadi, aku tidak membiarkan kamu dalam keadaan yatim piatu. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas kamu. Tuhan tidak ingin kehidupan kita seperti itu. Makanya kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Sekali lagi, sehebat apapun kita, jika tanpa Roh Kudus, itulah keadaan kita. Yatim piatu secara roh. Itu keadaan kita saudara. Yatim piatu secara rohani. Tidak ada yang bertanggung jawab. Tidak ada yang menggendong. Tidak ada yang menopang. Sehingga merasa berat hidup di dunia. Ini jika tanpa. Ya, yang kedua, keadaan manusia. Keadaan manusia jika tanpa Roh Kudus. Yang kedua, Kejadian 1 ayatnya yang kedua. Kejadian pasal 1 ayatnya yang kedua. Kejadian pasal 1 ayatnya yang kedua. Kejadian pasal 1 ayatnya yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2 ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Nah ini sudah. Jadi keadaan manusia tanpa Roh Kudus yaitu seperti bumi sebelum diciptakan. Seperti bumi sebelum diciptakan, yaitu dalam keadaan yang gelap gulita. Sama dengan perasaan takut, gelisah, stres, letih lesu, beban berat, tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera. Itu jika tanpa Roh Kudus. Seperti bumi pada waktu belum diciptakan. Pada waktu belum diciptakan. Sebelum bumi diciptakan. Seperti bumi waktu belum diciptakan. Dalam keadaan yang apa? Pertama, dalam keadaan yang gelap. Dalam keadaan gelap gulita. Sama dengan perasaan takut, gelisah, stres, letih lesu, beban berat. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada ketenangan. Ini jika tanpa Roh Kudus. Lalu kosong. Kosong, nah ini tidak ada kepuasan. Kosong itu sama dengan tidak ada kepuasan. Sehingga mulut mulai bersungut-sungut, mulai bergosip,
mulai menfitnah, mulai berdusta. Ini jika tanpa Roh Kudus. Kosong. Kosong itu artinya tidak ada kepuasan. Tidak ada kepuasan. Sehingga mulai bersungut-sungut, ya, mulai bergosip, mulai berdusta, mulai menfitnah, mulai mempersalahkan satu dengan yang lain. Ini jika tanpa Roh. Keadaannya seperti bumi pada waktu belum diciptakan. Kosong, tidak ada kepuasan dan tidak berbentuk. Tidak berbentuk sama dengan tidak ada bentuk kebenaran dan kesucian. Tetapi dalam keadaan yang campur baur dengan dosa sampai puncaknya dosa. Boleh saudara baca seterusnya. Bumi dalam keadaan campur baur. Ini tanpa Roh Kudus. Tidak berbentuk, tidak ada bentuk kebenaran, tidak ada bentuk kesucian, sehingga campur baur dalam dosa sampai puncaknya dosa. Sehingga kehidupan itu hanya akan dibinasakan oleh Tuhan. Nah, inilah sebab kita membutuhkan Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus, keadaan kita ini digambarkan dalam dua hal. Seperti kehidupan yang yatim piatu, tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang menggendong, tidak ada yang memeluk. Sementara kita di dunia ini menghadapi banyak pergumulan, menghadapi banyak tantangan. Kalau tidak ada yang menggendong, tidak ada yang memeluk, letih lesu beban berat hidup. Sehingga banyak yang tidak kuat, banyak yang tinggalkan Tuhan, banyak yang tinggalkan Yesus, banyak yang tinggalkan pengajar. Karena letih lesu beban. Kedua, bagaikan bumi pada waktu sebelum diciptakan. Gelap gulita, sama dengan dalam keadaan gelisah, takut, stres, ya, khawatir, bimbang, tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera. Ya, juga dalam keadaan yang kosong, bumi belum diciptakan, kosong artinya tidak ada kepuasan. Sehingga akhirnya berdusta, bergosip dan lain-lain. Dan tidak berbentuk, tidak ada kebenaran, tidak ada bentuk kebenaran, bentuk kesucian. Campur baur dalam dosa sampai puncaknya dosa yang hanya akan dibinasakan oleh Tuhan. Nah, sebab itu Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Tadi Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, Tuhan tidak membiarkan kita yatim piatu. Tuhan mau mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Syarat menerima pencurahan Roh Kudus. Syarat menerima pencurahan Roh Kudus. Ya, syarat menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, tadi dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini bagaimana untuk kita bisa menerima Roh Kudus? Kita harus berada pada titik nol. Harus berada pada titik nol. Permukaan air itu titik nol. Ya, mau menghitung ketinggian suatu daerah, suatu tempat, nah, dihitung dari air laut. Sekian apa dari air laut, sekian apa meter dari permukaan laut. Nah, begitu. Mau menghitung ketinggian suatu wilayah. Nah, ini permukaan laut itu sama dengan titik nol. Jadi ini saudara, untuk kita menerima Roh Kudus harus berada pada titik nol. Berada pada titik nol. Tadi permukaan air. Artinya berada pada titik nol ini artinya apa? Artinya merendahkan diri serendah-rendahnya. Berada pada titik nol. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Merasa tidak layak, merasa tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bergantung sepenuhnya pada belas kasih Tuhan. Itu berada pada titik nol. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya, sudah diterangkan juga hari Minggu, Roh Kudus itu bagaikan air. Roh Kudus itu bagaikan air, mencari tempat yang rendah. Nah, permukaan laut ini, nah itulah tempat yang rendah. Jadi dari mana air itu dari gunung nanti berakhir di laut, sampai di laut. Jadi laut itu titik nolnya, Nah, di situ air ke sana, ke laut, menuju ke laut. Nah, sekarang bicara Roh Kudus.
Kita harus berada pada titik nol. Artinya merendahkan diri serendah-rendahnya, merasa tidak layak, merasa tidak mampu, ya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bergantung sepenuh kepada Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Ayo, kalau kita masih merasa kuat, kalau kita masih merasa hebat, masih mempertahankan ini dan itu kita, sulit untuk dijangkau oleh Roh Kudus. Tidak bisa dijangkau oleh Roh Kudus. Ayo, berada pada titik nol. Tadi permukaan air laut, permukaan laut berada, permukaan air ya, berada pada titik. Di situ Roh Kudus akan menjangkau kehidupan. Ini ya, biar Tuhan tolong kehidupan. Syarat yang kedua untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 4, Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Nah ini saudara. Jadi syarat yang kedua untuk menerima Roh Kudus, yaitu jangan meninggalkan Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem. Apa artinya? Ada beberapa pengertian ini Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem. Artinya A, Yerusalem sama dengan kota damai. Ya, ada di dalam Alkitab saudara ayat-ayatnya. Yerusalem sama dengan kota damai. Ya, Yerusalem sama dengan kota damai. Jadi kita harus memiliki hati yang damai sejahtera. Jangan meninggalkan Yerusalem, artinya Yerusalem itu kota damai. Jadi kita harus memiliki hati yang damai sejahtera. Tidak ada kejahatan, tidak ada kenajisan, tidak ada kepahitan. Memiliki hati yang damai sejahtera. Nah ini saudara, apa yang membuat hati kita tidak damai? Apa yang membuat hati kita tidak damai sejahtera, tidak tenang dan sebagainya? Karena ada dosa. Selama ada dosa, maka tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera. Selama ada dosa dipertahankan, maka tidak ada damai sejahtera dalam hidup. Makanya ini saudara, nomor satu untuk kita menerima Roh Kudus, ayo menyelesaikan dosa. Hati harus damai. Kita harus menyelesaikan dosa-dosa kita. Kita mengaku, saling mengampuni. Maka kita mengalami rasa damai, suasana damai. Di situ Roh Kudus dicurah. Jangan tinggalkan Yerusalem. Kalau kita mempertahankan hati yang keras, mempertahankan dosa, tidak ada damai. Tidak ada damai. Dikatakan Alkitab tidak ada damai bagi orang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang yang mempertahankan dosa. Tidak ada damai bagi orang itu. Biar dia berseru damai, 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 tapi kalau dia mempertahankan dosa, tidak damai. Nah inilah, makanya nomor satu, ayo. Arti pertama, jangan tinggalkan Yerusalem. Artinya selesaikan dosa, harus berdamai. Jangan ada kepahitan, jangan ada kejahatan, kenajisan, jangan ada iri hati dan sebagainya. Kita menyelesaikan dosa, maka Roh Kudus akan dicurahkan atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya, yang kedua, arti Yerusalem. Arti Yerusalem. Yerusalem itu kota terang. Nah, Yerusalem itu kota terang. Saudara bisa baca dalam Wahyu, ya, kota Yerusalem itu tidak membutuhkan cahaya lampu, cahaya apa saudara. Sebab kota itu dikatakan kota terang, Wahyu pasal 21. Nah, kota terang. Jadi Yerusalem itu kota terang. Nah, jadi jangan tinggalkan Yerusalem, artinya apa? Kita harus selalu berada dalam terang. Harus berada dalam terang. Harus terus terang. Harus terus terang.
tetap dalam terang. Kalau kita berada dalam kegelapan, ada sedikit kegelapan. Apa itu kegelapan? Tadi sudah dibahas di poin pertama. Kegelapan itu dosa. Kalau ada dosa, pasti ada kegelapan. Jadi tadi poin pertama kita harus sudah berdamai. Selesaikan dosa. Kita menyelesaikan dosa. Nah, lanjutkan, kita menyelesaikan dosa, kita hidup dalam terang. Hidup dalam terang. Jangan ada sedikit kegelapan. Kalau ada kegelapan, Roh Kudus tidak bisa menjamah kehidupan, menjangkau hidup. Ayo berada dalam terang. Terang terus atau terus terang. Tetap terang. Hidup dalam terang. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disimpan-simpan. Terus terang, terang terus. Itu untuk menerima Roh Kudus. Terutama dalam nikah. Ayo dalam nikah jangan ada kegelapan, dalam nikah jangan ada yang ditutupi. Kalau dalam nikah ada yang ditutup-tutupi, tidak bisa. Harus terang, kota terang. Jangan tinggalkan Yerusalem. Ayo berada dalam terang. Terus terang, terang terus. Tidak ada yang boleh disebut. C. Pengertian Yerusalem. Pengertian Yerusalem. Yerusalem ini bicara tentang ibadah. Yerusalem itu pusat ibadah orang Israel. Yerusalem itu dulu pusat ibadah orang Israel. Jadi jangan tinggalkan Yerusalem, artinya jangan tinggalkan ibadah pelayanan kita. Dengan kata lain, setia, tekun dalam ibadah pelayanan, tekun dalam penggembalaan. Di hari Minggu kita sudah baca Imamat pasal 21, di sana dikatakan, janganlah ia tinggalkan tempat kudus. Atau lebih baik kita baca saja untuk lebih jelasnya lagi ya. Kita baca saja. Imamat pasalnya yang ke-21 ayat 12. Imamat 21 ayatnya yang ke-12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus. Itu Yerusalem tadi. Jangan keluar dari tempat kudus. Jangan tinggalkan Yerusalem. Saya ulangi. Jangan ia keluar. Imamat 21 ayat 12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Perhatikan, karena minyak urapan Allah yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Jadi ini, ayo selesaikan dosa dulu, berdamai. Kedua, ayo pelihara damai itu, pelihara terang. Jangan ada yang disembunyikan. Ketiga, beribadah melayani Tuhan. Beribadah melayani Tuhan. Ini tingkat-tingkatannya sudah. Kenapa banyak anak Tuhan, kenapa banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan sulit untuk setia dalam ibadah pelayanan? Nah ini, di bawah itu kuncinya. A dan B itu tadi yang membuat. Karena ada dosa. Kedua, karena ada yang ditutup-tutupi. Tidak terang terus, tidak terus terang. Makanya sulit untuk setia beribadah. Makanya sulit untuk tekun beribadah. Makanya poinnya dari tadi A, damai dulu. Selesaikan dosa. Akui dosa. Kedua, ayo hidup dalam terang. Baru bisa meningkat ibadah pelayanan. Ini bisa setia dalam ibadah pelayanan. Ya, ibadah pelayanan itu ruangan suci. Ruangan suci. Nah kalau kita mau ikuti tingkatannya dalam tabernakel, damai, mulai dari pintu gerbang ya sampai pada alat yang kedua, mesbah korban bakaran itu berdamai, sudah. Berdamai. Ya, berdamai. Lalu masuk dalam baptisan air yang benar. Kuburkan hidup lama. Lalu hidup dalam terang, hidup baru, hidup dalam terang. Lanjut masuk dalam penggembalaan ruangan suci. Itu Yerusalem. Itu Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem, artinya jangan tinggalkan ibadah pelayanan kita. Setia dalam ibadah pelayanan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Ayo, sekalipun dari rumah masing-masing, jangan tinggalkan ibadah pelayanan kita. Mari kita mau setia dalam ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Jangan sedikit-sedikit kita lalai, jangan sedikit-sedikit kita tinggalkan ibadah kita. Kapan Roh Kudus bisa bekerja dalam hidup kita? Kapan kita mengalami pekerjaan Roh Kudus? Nanti kehidupan kita bagaikan yatim piatu, letih lesu di dunia ini. Nanti kehidupan kita bagaikan bumi yang belum berbentuk, gelap gulita, kosong.
dan tidak ada bentuk kebenaran, bentuk kesucian yang hanya akan dibinasakan oleh. Makanya ayo penting kita butuhkan Roh. Ini kota damai, kota terang. Ketiga, Yerusalem itu kota ibadah atau pusat ibadah. Ya, saudara baca dalam Alkitab bisa. Ya, orang Israel kalau mau merayakan ibadahnya datang ke Yerusalem. Jadi Yerusalem itu pusat ibadah. Pusat ibadah. Sekarang secara rohani artinya bagi kita, pusat ibadah itu artinya kita harus beribadah melayani Tuhan. Kita harus setia, tekun beribadah melayani Tuhan. Tekun dalam penggembalaan. Satu lagi, pengertian Yerusalem. Ya, dalam Yesaya pasalnya yang kedua, Yerusalem itu bicara tentang firman pengajaran. Firman pengajaran. Jangan tinggalkan firman pengajaran yang benar. Yesaya pasal 2. Yesaya pasalnya yang kedua. Ayatnya yang Yesaya pasal 2 ayatnya yang ketiga. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari. Yesaya pasal 2 ayat 3. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi jangan tinggalkan Yerusalem, artinya jangan tinggalkan pengajaran yang benar. Tetap tergembala dalam pengajaran yang benar. Nah ini sudah. Ini kaitannya dengan Roh Kudus. Tertambat pada pokok anggur yang benar. Pada ibadah hari Senin ya, tentang keledai kita sudah pelajari. Tertambat pada pokok anggur yang benar. Kalau kita mau dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, tertambat pada pokok anggur, tergembala pada firman pengajaran yang benar. Jadi tidak asal kita tergembala, harus tergembala pada firman pengajaran. Nah inilah untuk kita menerima Roh. Ayo, jangan tinggalkan. Nomor 1 tadi, berada pada titik 0. Mengaku tidak mampu, mengaku tidak layak, mengaku tidak berdaya apa-apa. Kedua, jangan tinggalkan Yerusalem. Ada 4 arti jangan tinggalkan Yerusalem. Nah, Roh Kudus dicurahkan atas kita. Ya, Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Seperti tadi sudah dikatakan oleh Yesus, jangan tinggalkan Yerusalem. Maka 120 murid berkumpul di satu tempat, ya. Dan tampaklah tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara garis bawah itu ya, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Jadi bahasa Roh itu saudara, atau yang biasa dalam bahasa aslinya disebut gosolali, itu bukan diajarkan oleh manusia. Nah, banyak sekarang diajarkan, ayo ikut saya, sebutkan ini. Wah sudah penuh Roh Kudus. Tidak, tadi dikatakan diajarkan seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi tidak ada ya diajarkan manusia, Roh Kudus yang beri. Roh Kudus yang beri. Itu bahasa Roh. Nah ini saudara ya, saya tidak bahas jauh itu soal itu. Jadi ini Roh Kudus dicurahkan. Kalau kita sudah memenuhi syarat tadi, ayo berada pada titik 0. Lalu sudah Tuhan pesankan jangan tinggalkan Yerusalem. Nah, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Kegunaan Roh Kudus. Kegunaan Roh Kudus. Efesus 3 ayatnya yang ke-16. Kegunaan Roh Kudus. Nomor 1, kegunaan Roh Kudus ya.
kegunaan Roh Kudus. Efesus 3 ayatnya yang ke-16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Saya ulangi lagi, Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Nah, ini kegunaan Roh Kudus yang pertama. Roh Kudus membuat kita kuat dan teguh hati. Roh Kudus membuat kita kuat, teguh hati. Membuat kita kuat dan teguh hati. Itu Roh Kudus membuat kita kuat dan teguh hati. Sehingga kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Tetapi kita tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Kita tetap memandang Tuhan, kita tetap melayani Tuhan. Jadi orang yang gak sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit putus asa, berarti dalam dirinya tanpa Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus dia akan kuat, teguh hati. Menghadapi apa? Menghadapi tantangan. Diizinkan menghadapi tantangan, dia kuat. Dia kuat. Sebab ada Roh Kudus yang menguatkan dan meneguhkan. Kalau tanpa Roh Kudus gampang kecewa. Menghadapi sedikit masalah, masalah nikah, masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Kalau kami hamba Tuhan, masalah pelayanan, wah di pelayanan menghadapi tantangan, menghadapi perlawanan dari jemaat, menghadapi perlawanan dari dalam, dari luar. Kalau tanpa Roh Kudus, wah kecewa, putus asa. Tapi kalau ada Roh Kudus, kuat dan teguh. Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan. Nah tadi kalau tanpa Roh Kudus yatim piatu, tidak ada yang menggendong, tidak ada yang meneguhkan, tidak ada yang menguatkan dia, sehingga kecewa, putus asa. Sudah tadi kita pelajari. Kalau tanpa Roh Kudus yatim piatu, gampang kecewa, gampang putus asa. Tapi kalau ada Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan hati. Nah itulah sebab kita membutuhkan Roh Kudus di hari-hari yang terakhir ini. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Terutama menghadapi keadaan dunia akhir zaman ini. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Untuk kita bisa kuat dan teguh hati. Kita bisa kuat dan teguh menghadapi keadaan dunia. Tidak kecewa, tidak putus asa. Apalagi yang kita hadapi. Wah, ini yang kita hadapi ini belum yang sebetul-betulnya. Masih kalau dalam Alkitab bagaikan derap, baru derap langkah kuda. Baru derapnya, ya kalau seperti orang naik kuda itu baru dia punya derap langkah itu baru kedengar. Belum datang, belum yang sebetul-betulnya. Sudah manusia di dunia ini sudah kebingungan menghadapi ini. Apalagi nanti 21 murka Allah yang akan diturunkan. Seperti ini meterai pertama ini. Ya, 6 meterai pertama dibuka Wahyu pasal 6. Lanjut nanti pasal 8. Nah inilah sudah. Makanya kita membutuhkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus bisa kecewa, putus asa menghadapi keadaan dunia akhir zaman. Tadi yatim piatu tanpa Roh Kudus. Tapi syukur Roh Kudus dicurahkan untuk menolong kehidupan kita, menguatkan. Efesus tadi mengatakan, Efesus pasal 3, menguatkan dan meneguhkan kamu. Itu kegunaan Roh Kudus. Menguatkan, meneguhkan. Sehingga kita kuat, teguh hati, tidak kecewa, tidak putus asa. Tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Tetap beribadah melayani Tuhan. Sampai garis akhir. Sampai meninggal dunia, jika Tuhan izinkan, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kedua, kegunaan Roh Kudus. Roma 15 ayatnya yang ke-16. Roma 15 ayat 16. Ini kegunaan Roh Kudus. Yang kedua, Roma 15 ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi atau bangsa kafir. Ya, bangsa bukan Yahudi sama dengan bangsa kafir. Dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Nah ini, yang disucikan oleh Roh Kudus. Ini yang kedua.
kegunaan Roh Kudus adalah yang kedua, menyucikan bangsa kafir. Menyucikan bangsa kafir. Ya, menyucikan bangsa kafir. Maafkan saudara, bangsa kafir yang hari Senin kita sudah pelajari, banyak kali kita dengarkan. Bangsa kafir ini yang bagaikan anjing dan babi. Nah ini harus mengalami penyucian. Ini tadi supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi atau bangsa kafir dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi ini kegunaan Roh Kudus di sini adalah Roh Kudus menyucikan kita bangsa kafir, atau sama dengan bagaikan api. Nah, tadi Roh Kudus itu kuda berapi, bagaikan api yang membakar bangsa kafir supaya menjadi persembahan korban yang berkenan, yang berbau harum kepada Tuhan. Ini tadi sudah kita pelajari awal-awal, Roh Kudus itu bagaikan api, kuda berapi. Nah, tadi di Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus turun bagaikan lidah-lidah api. Ini disucikan. Jadi Roh Kudus ini menyucikan bangsa kafir, atau Roh Kudus membakar, menyucikan atau sama dengan membakar bangsa kafir sehingga menjadi persembahan yang berbau harum, berkenan kepada Tuhan. Tadi saya katakan, maafkan anjing dan babi. Oh, kalau belum dibakar itu anjing dan babi, wah, tidak mau dekat-dekat orang. Nah, tapi kalau sudah dibakar itu anjing babi, wow, orang dekat-dekat. Ya, contohnya yang jasmani, saudara, yang yang anjing babi jasmani itu, saudara. Oh, kalau belum dibakar, ya, wah, mau pergi di kandangnya saja, wah, malas. Tapi coba kalau sudah dibakar itu. Sudah dibakar, oh, orang berebutan, wah, ya saya ininya balik, saya itunya balik. Nah, ini berebutan. Kalau sudah dibakar, sama anjing juga. Kalau tidak dibakar, oh, bau. Nah, tapi ketika sudah dibakar, oh, harum. Nah, inilah kita bangsa kafir. Maafkan saudara, ini bahasa Alkitab. Anjing babi itu bangsa kafir. Harus dipersembahkan menjadi persembahan yang berbau harum. Bagaimana bisa menjadi persembahan yang berbau harum? Harus dibakar, harus disucikan oleh kekuatan api Roh Kudus, sehingga menjadi persembahan yang berbau harum kepada Tuhan. Persembahan yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini kegunaan Roh Kudus. Tadi membuat kita kuat teguh hati. Kedua, menyucikan kita bangsa kafir, sehingga kita menjadi persembahan yang berbau harum, yang bisa berkenan kepada Tuhan. Tadi menjadi persembahan yang berkenan kepadanya, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Terjemahan lama saudara periksa, bangsa kafir, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa kafir atau bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan. Jadi jika kita bangsa kafir tidak dibakar, tidak disucikan oleh Roh Kudus, tidak berkenan kepada Allah, ditolak oleh Tuhan. Syukur Roh Kudus dicurahkan untuk menyucikan kita bangsa kafir, menjadi persembahan yang berbau harum, berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah disucikan, kalau anjing babi ini sudah dibakar, sudah disucikan, hasilnya, saya terakhir, bagian terakhir, kalau anjing babi ini sudah dibakar, sudah disucikan oleh Roh Kudus, hasilnya Titus 3 ayatnya yang kelima. Titus 3 ayatnya yang kelima. Ya, mulut anjing yang mulut anjing yang suka menjilat muntah. Nah, ini. Maafkan, babi yang suka berbuat dosa, berkubang dalam dosa, harus dibakar. Harus dibakar. Harus dibakar, harus disucikan. Harus disucikan. Nah, hasilnya mujizat terjadi. Ini sudah, kalau sudah dibakar, sudah disucikan, maka terjadi mujizat. Ada mujizat, itu hasilnya. Kalau sudah dibakar, sudah disucikan, maka akan terjadi mujizat. Akan terjadi mujizat. Pertama, mujizat rohani. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan
yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah ini, kita mengalami mujizat rohani, yaitu kita mengalami pembaharuan, kita diubahkan. Pembaharuan hidup ini sama dengan kita diubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Tuhan. Ini mujizat. Kalau sudah disucikan, bangsa kafir sudah disucikan oleh Roh Kudus, dibakar oleh api Roh Kudus, maka terjadi mujizat, terjadi pembaharuan, terjadi mujizat. Mujizat rohani, pembaharuan. Terjadi mujizat, yaitu pembaharuan. Keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Terutama apa? Nah, anjing dan babi ini. Terutama mulai dari mulutnya berubah. Mulutnya berubah. Ini mulutnya berubah. Maafkan saudara, kalau masih mulutnya anjing, maaf. Ini istilahnya wah agak kasar sebenarnya. Tapi ya inilah disampaikan. Kalau mulutnya masih mulutnya anjing, suka menjilat. Suka menjilat. Saya rasa biar saya tidak terangkan secara jauh itu soal menjilat ini kita sudah tahu, sudah jadi istilah umum. Suka menjilat. Suka menjilat. Supaya keinginannya terkabul, menjilat. Nah, begitulah anjing sudah. Suka menjilat. Menjilat orang. Ini. Suka menjilat. Anjing juga apa? Suka menjilat muntah. Suka menjilat muntah, kata-kata kotor yang najis. Nah, ini mulut. Tapi sekarang diubahkan menjadi mulut yang jujur. Ya, katakan ya. Tidak, katakan. Inilah mujizat. Inilah hasil pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menyucikan bangsa kafir, membakar bangsa kafir. Maafkan, bagaikan anjing dan babi dibakar sehingga menjadi persembahan yang berbau harum. Terjadi mujizat. Itulah keubahan hidup. Mulai dari mulutnya berubah. Tidak lagi dusta, tidak lagi fitnah, tidak lagi kata-kata kotor, tidak lagi gosip, tidak lagi fitnah. Mulutnya benar. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Ini mulut yang benar. Bukan mulut anjing lagi, suka menjilat orang, suka menjilat muntah, suka menjilat, menjilat borok. Seperti Lazarus. Menjilat borok itulah gosip. Cerita kekurangan orang. Itu gosip, menjilat borok. Suka menjilat muntah, itu kata-kata kotor, najis, dusta. Ya, dan ingat cerita Nabot, menjilat darah Nabot. Menjilat darah orang yang tidak bersalah, menghujat. Nah ini, menghujat, menggosipkan orang yang tidak salah. Orang yang benar malah digosipkan. Itu darah Nabot. Anjing suka menjilat darah Nabot. Orang benar, ya, pelayan Tuhan yang benar, wah digosipkan, begini. Nah, itulah. Tapi sekarang diubah, berubah karena disucikan oleh menjadi lidah yang jujur. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Kedua, apa yang diubah? Kelakuan, tingkah laku. Tadi babi, maafkan saudara, babi jatuh bangun dalam dosa. Sekarang menjadi kehidupan yang taat, dengar-dengaran kepada firman, taat kepada firman. Maafkan saudara, maafkan. Tadinya babi susah diatur, maaf. Susah diatur, susah digembalakan, susah Nah, sekarang diubah lewat pekerjaan Roh Kudus. Dia mengalami mujizat rohani. Dia menjadi taat, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Jujur dan taat. Ini mujizat rohani. Maka kalau sudah terjadi mujizat rohani, pasti mujizat jasmani akan terjadi. Jujur dan taat. Jujur dan taat. Jujur dan taat itu juga sama dengan jujur dan percaya. Jujur dan taat, jujur dan percaya, jujur dan taat. Maka mujizat jasmani pasti terjadi. Ayat terakhir, Zakaria 4, 6-7. Zakaria 4 ayat 6-7. Zakaria 4 ayat 6-7. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. 7. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Dan seterusnya. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Nah, ini
mujizat jasmani terjadi. Kalau mujizat rohani terjadi, pasti ada mujizat jasmani. Gunung yang besar lagi tinggi menjadi tanah rata. Nah ini sudah pujian sekolah minggu itu ada. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung tinggi ratakan. Nah, ini kekuatan Roh Kudus mampu meratakan gunung yang besar dan tinggi. Apa itu gunung? Gunung yang besar dan tinggi. Bicara masalah pencobaan kita yang besar, masalah-masalah kita. Gunung yang besar dan tinggi itu juga menunjuk pada sesuatu yang mustahil. Mujizat terjadi. Kita mengalami mujizat jasmani. Apa yang kita hadapi? Mungkin bagaikan menghadapi gunung besar tinggi di depan Zerubabel menjadi tanah rata. Oleh pekerjaan rohku, dikatakan tadi, bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan. Oleh kekuatan Roh Kudus mampu meratakan gunung-gunung yang tinggi. Apa yang kita hadapi malam hari? Gunung yang besar lagi tinggi, masalah yang besar, apa saja, masalah pribadi, masalah nikah, masalah pekerjaan, sidang jemaat. Mungkin menghadapi gunung tinggi, aduh sulit. Ayo, biar Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus penolong kita malam hari. Dia yang sanggup melakukan mujizat bagi kehidupan kita. Biarlah kita sungguh. Ayo posisikan titik nol tadi. Kedua, jangan tinggalkan Yerusalem. Roh Kudus dicurahkan untuk kita, supaya kita bisa kuat teguh hati. Kedua, kita bisa mengalami, kita dibakar, disucikan. Roh Kudus membakar, menyucikan kita bangsa kafir. Sehingga kita mengalami mujizat rohani, mujizat jasmani. Sampai terakhir, mujizat yang terakhir, kita akan diubahkan. Jika Yesus datang kembali kedua kali, kita akan diubahkan menjadi sama seperti Dia, untuk layak menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tuhan memberkati kita. Mari bersama kita mau datang kepada Tuhan. Mohon Roh Kudus menjamah kehidupan kita. Mohon Roh Kudus menolong kehidupan kita. Apapun keadaan kita, biar Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita jadikan satu pujian. Haleluya. Haleluya. Kau penolongku. Kau penolongku. Roh Kudus 42. Nyanyian tambahan 42. Nyanyian tambahan 42. Haleluya. Ada pekerjaan Roh Kudus menolong kehidupan kita. Tambahan 42. Nyanyian tambahan 40. Kau penolongku, kau penghiburku. Haleluya. Kau yang bisa berlutut, silakan berlutut. Yang tidak bisa, boleh duduk saja sambil kita menyembah Tuhan. Penghibur, Roh yang dijanjikan turun dari surga. Kuasamu Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatanmu ku perlu, pimpin jalanku Tuhan. Roh Kudus jamalah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya.
Mohon Roh Kudus, haleluya, biar menolong kehidupan kita, menjamah kehidupan kita, menjangkau kehidupan kita, dimanapun kita berada saat ini. Haleluya, haleluya. Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalam termanis bagi, haleluya, tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus, Roh-Ku, penuhkan hidupku, penuhkan hidup dengan urapan, dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan, amin. Roh Kudus, jamalah sekarang, dan hidupku Tuhan, dengan buku percaya ku dipulihkan. Roh Kudus jamah, Roh Kudus penuhkan hidupku, Kudus penuhkan hidup dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu ku perlu, haleluya, haleluya, jalan-Mu Tuhan. Roh Kudus, jamalah sekarang, amin. Ubahkan hidupku Tuhan, dengan buku percaya ku dipulihkan. Dengan bersenandung kurnia sekali lagi, haleluya. Apapun keadaan kita malam hari, biar Roh Kudus penuhkan hati kita, penuhkan hidup kita, menjamah, menjangkau kehidupan, dimanapun kita berada malam hari. Mohon kuasa Roh Kudus, haleluya, 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 haleluya. Jamah kami Tuhan, ubahkan kami Tuhan, haleluya. Roh Kudus jamah kami, haleluya, 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 haleluya. Singer saja kita sembah Dia. Buka hati kita, buka suara kita, kita sembah Dia dimanapun kita berada saat ini. Buka hati kita, sembah Dia, haleluya, haleluya. Kami menyembah, haleluya, 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 haleluya.
dimanapun kita berada saat malam hari. Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan ubahkan kehidupan. Haleluya. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Roh Kudus menjangkau kehidupan yang mau merendahkan diri, kehidupan yang mengaku tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Dia yang akan menjangkau kehidupan yang seperti itu. Haleluya, 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 haleluya. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun keadaan kami malam hari ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu menjamah kami, Roh Kudus-Mu menjangkau setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur aja bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan menjamah, menjangkau kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Allah junjungan, Allah sembahan kami. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Gloria. Haleluya. 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 Yesus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menjamah kami. Roh Kudus sucikan kami. Roh Kudus ubahkan kehidupan kami. Haleluya. Kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. 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 Terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Roh Kudus jamah kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Roh Kudus, ku perlu Engkau tiap hari. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, ku perlu Engkau tiap hari. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Bersama kita bangkit berdiri dimanapun kita berada. Haleluya, bersama kita bangkit berdiri. Engkau tiap hari. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Sekali lagi kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Biar Roh Kudus menguasai, menjamah kehidupan, dicurahkan atas kehidupan. Kita membutuhkan pekerjaan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Kau menghibur hatiku. Roh Kudus, dengan bersenandung sekali lagi, dengan bersenandung. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Oh haleluya. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Haleluya. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan pribadi-Mu Roh Kudus. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Menghadapi keadaan dunia hari-hari terakhir. Sungguh-sungguh kami tidak mampu. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh Roh Kudus sehingga kami bisa kuat dan teguh hati di hari-hari ini. Bahkan kehidupan kami bisa disucikan, diubahkan oleh Tuhan. Sampai kami layak untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Jamah kami semua Tuhan. Baik yang ada di gedung gereja ini, maupun yang ada di rumah masing-masing. Dimanapun berada malam hari ini Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan tolong kehidupan mereka. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa. Menjangkau setiap kehidupan kami. Setiap kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Tuhan yang tahu setiap keberadaan kami. Tuhan yang tahu setiap persoalan, setiap pergumulan yang kami hadapi. Mungkin bagaikan gunung yang besar dan tinggi. Namun kami percaya lewat kekuatan Roh Kudus, Engkau sanggup menolong. Engkau sanggup menyelesaikan semuanya bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Menjamah setiap kehidupan kami, apapun masalah pergumulan yang kami hadapi, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Hamba menyerahkan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada sore malam hari ini Tuhan. Baik sidang jemaat-Mu yang ada di Tolambo saat ini Tuhan. Oh Tuhan, terkendala mungkin sehingga oh Tuhan baru bisa bergabung bersama dengan kami beribadah Tuhan. Apapun kendala yang mereka hadapi Tuhan, Engkau yang tahu. Tuhan yang jamah kehidupan mereka. Kendala-kendala yang dihadapi untuk beribadah Tuhan, buka jalan Tuhan, campur tangan sehingga bisa beribadah kepada menikmati lawatan Tuhan. Engkau jamah mereka yang ada di sana Tuhan. Baik keluarga Pegonto Podiaro, keluarga Pegonto Papoi buat Tuhan, jamah Tuhan tolong. Oh demikian juga saudara Aldi, saudara Gideon, saudara Yati juga Tuhan jamah kehidupan mereka. Namun kami percaya Tuhan selalu siap sedia menjangkau kehidupan mereka. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Engkau sanggup mengulurkan tangan-Mu selama kami mau mencari Tuhan. Selama kami mau datang dekat kepadamu, Tuhan menolong kehidupan mereka. Demikian juga sidang jemaat-Mu yang tergembala di Korobono ini juga Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan menolong.
keluarga Sonora Tolewo Tuhan, Engkau jamah Tuhan berkemurahan untuk bisa beribadah melayani Tuhan, mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari apapun juga Tuhan. Engkau berkemurahan, Engkau tolong kehidupan mereka, Engkau sucikan, Engkau baharui, ubahkan kehidupan mereka. Keluarga Sonora Peleme juga Tuhan memberkati bersama anak Tasya, berkati kehidupan mereka. Keluarga Sonora Kristen juga Tuhan jamah Tuhan tolong memberkati mereka semua, tetap setia dan sungguh-sungguh mengiring melayani dalam pergumulan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu ini, keluarga-keluarga ini. Tuhan jamah, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Kai Uba juga Tuhan jamah, berikan kekuatan, kesehatan. Demikian juga Nenek dan Saudara Daniel juga Tuhan tolong, Tuhan jamah, berikan kekuatan, kesehatan. Nenek Tuhan tolong untuk tetap setia berkobar-kobar, beribadah dan melayani Tuhan. Demikian Tuhan, Kai Pungku di Boe juga Tuhan jamah, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, bisa setia beribadah, mengiring, melayani Engkau Tuhan. Keluarga Bonde Dongalemba juga Tuhan menolong, memberkati kehidupan mereka, tetap setia sungguh-sungguh mengiring, melayani Engkau. Keluarga Bapak Tasya di Pandayora bersama anak-anak yang ada, anak Tasya, anak Ito juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Saudara Olha Marampa juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati Tuhan. Jamah mereka tetap setia dan sungguh-sungguh mengiring melayani Engkau, sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Berkati dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Juga sedang jemaat yang ada di Salindo juga Tuhan, jamah mereka Tuhan. Engkau tolong untuk bisa tekun setia beribadah, sungguh-sungguh beribadah mengiring melayani Tuhan. Baik Papa Mama Iren suami istri bersama anak Iren Tuhan tolong. Mama Asep bersama anak Asep Aci Tuhan tolong. Papa Asep di Bahodopi Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berkemurahan. Saudara Anto di Bobondula juga Tuhan jamah, anak muda itu bisa setia beribadah, tekun beribadah, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara Amhal di Sangir juga Tuhan jamah, Tuhan berkemurahan, bisa tekun beribadah, mengiring melayani Kau. Bahkan yang lain-lainnya Tuhan, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang bersama-sama dengan kami ikut beribadah. Oh Tuhan, biarlah juga Tuhan menjangkau, menolong kehidupan mereka Tuhan. Baik Tante Lois Pasanda di Samarinda, Kalimantan Timur juga Tuhan menolong, memberkati segala pergumulan yang dihadapi Tuhan. Buka jalan Tuhan, campur tangan dalam pelayanan, tetap kuatkan, mampukan, setia berkobar-kobar melayani Tuhan sampai garis akhir. Bahkan yang lain-lainnya Tuhan, yang tidak dapat Hamba sebutkan satu persatu dimanapun. Oh Tuhan jamah, Tuhan jangkau kehidupan mereka dalam negeri, luar negeri. Tuhan menjamah, Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih semua kami malam hari ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Engkau mengenal setiap pergumulan-pergumulan kami. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, menjamah, menjangkau kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, serta lindungi bungkus dengan kuasa darah-Mu. Segala bentuk pekerjaan iblis, setan, roh jahat, roh najis, sakit penyakit, celaka mara bahaya, apapun yang mengganggu kami Tuhan, roh jahat, roh najis, orang-orang berniat jahat, bencana-bencana, oh Tuhan, gangguan-gangguan dalam bentuk apapun, sampai pada maut sekalipun, kami usir, kami tolak, patahkan, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, darah anak domba Allah bungkus kehidupan kami, melindungi, memelihara kami. Gedung gereja pastori lindungi dengan kuasa darah-Mu. Rumah-rumah sedang jemaat-Mu, harta benda kendaraan, semua yang Tuhan sudah berkatkan kepada kami, Tuhan pelihara, lindungi, bungkus dengan kuasa darah. Gedung gereja pastori di sini di Tolambo, Tuhan jaga juga, lindungi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi, apapun persoalan pergumulan kami, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang dalam persoalan-persoalan Tuhan tolong buka jalan, berikan jalan keluar. Yang menghadapi jalan buntu, berikan jalan keluar. Mujizat-Mu terjadi bagi kami, terutama mujizat rohani kami boleh alami dalam kehidupan kami. Sampai satu waktu mujizat terakhir kami diubahkan untuk layak menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih dan berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai memberkati kita sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, mengangkat kita. Awan-awan yang permai masuk perjamuan kawin anak domba Allah, masuk Firdaus sampai Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri dan tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pengumuman besok subuh ada doa pagi. Besok subuh ada doa pagi jam 4:30, ya, 4:30 subuh. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat bertemu kembali.